Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, gue Satrio KP23. Hari ini ingin melakukan asistensi untuk tugas pengganti UAS, yaitu penghitungan propulsi. Nah, perhitungan propulsi ini cuma minta beberapa hal. Pertama, dia minta pitch, diameter propeller, sama torque. Oke. Jadi pertama, sebelum kita mulai, yang pertama kalian cari adalah engine kapalnya. Nah, gimana cara nyari engine kapalnya? Pertama kalian cari dulu, pertama kalian tulis dulu BHP kapal kalian, yaitu di tugas yang pertama, yang mencari hambatan, kalian yang di Goldhammer daya plus 15%, tuh gue punya 2398,6 di surface speed. Jangan lupa di kecepatan surface speed, bukan kecepatan paling tinggi. Nah, itu masukin ke sini 239,6. Nah, kalian cari engine yang sekitaran di angka itu atau nggak lebih. Nah, gue milihnya waktu itu Wärtsilä 32 yang 3480 kW. Nggak apa-apa kalau lebih banyak, nggak apa-apa aja sih. Nah, terus kalian tulis RPM engine-nya. Nah, terus untuk memilih RPM shaft-nya, itu kan biasanya RPM tuh direduksi. Nah, reduksinya serah kalian mau berapa persen. Di gue 17%. Ya, kalian bisa milih 15, 10, 20. Yang penting make sense lah. Kalian reduksi aja yang penting. Biasanya sih sekitaran 10% sampai 20%-an lah. Nah, terus selanjutnya kita nyari VA. Nah, VA itu dia kecepatan yang dihasilkan karena wake factor. Jadi wake factor ini kalau misalkan kalian melihat propeller bergerak di air, kan menghasilkan kayak ombak-ombak di belakangnya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi cara nyarinya gampang. Ini ada chart. Kalian kalau mau ambil chartnya dari sini aja nggak apa-apa, ada merahnya. Karena gue waktu itu lupa dapet chart ini di mana, soalnya seingat gue tidak ada di buku prinsip perancang kapal. Tapi gampang, tinggal tarik CB kapalnya 0,72 ke arah twin screw atau single screw. Kalau twin screw berarti kapalnya punya 2 propeller, kalau single screw kapalnya punya single propeller. Yang ntar kalian lihat aja kapal kalian pakai apa. Nah, misalkan ini twin screw 0,72, tarik ke atas, terus dapat wake factornya itu sekitaran 0,76. Nah, terus ntar VA-nya itu kecepatan kapal dikali sama wake factor. Selanjutnya kita bisa mencari BP. Nah, BP delta itu ntar grafik yang ada di sini, tapi itu gampang. Nah, BP rumusnya kayak gini. Nah, ini kan SAP. Tadi kan kita punya BP kapalnya, BHP kapalnya itu 3480. Nah, misalkan kalau kayak gitu, kan kita asumsi setelah dia keluar dari engine, waktu di shaft, dia akan kehilangan beberapa persen daya. Nah, itu estimasi doang, tapi gue estimasinya sekitar 10% daya yang hilang. Ya udah, berarti ntar ini sebenarnya serah kalian mau direduksi atau enggak, tapi kalau gue reduksi aja. Jadi BHP kapal dikali sama 90%, jadi 3132. N-nya udah sama kayak N shaft-nya, VA udah dapat, terus ngikutin rumus ini kita dapat BP. Nah, selanjutnya ini diameter propeller kapal. Nah, diameter propeller kapal udah ada HSP-nya, ikutin sama yang ada di sini. N-nya ada, terus udah tinggal diikutin, terus dapat dalam bentuk inci. Nah, ini masih bentuk inci, jadi kalau kalian mau pakai sentimeter jangan lupa di revert dulu jadi sentimeter. Nah, ini bakal akan menjadi diameter propeller kalian. Nah, selanjutnya itu kita udah punya BP, sekarang kita punya delta. Delta rumusnya kayak gini. N RPM, diameter propeller 12 dikali VA dikali adjustment factor. Adjustment factor ngikutin tadi kalian milihnya single screw atau twin screw. Gua twin screw, jadi dikali 0,97, terus dapat deltanya segini. Nah, terus tadi kan kita udah punya BP sama delta. BP-nya tuh di sekitaran 28,41, jadi di belakang 30. Nah, terus dia berada di 195,06.
Berarti dia di antara 190 sama 200. Nah, kalian tarik garis. Kalau gue pakai interpolasi. Nah, gue tarik garis dari 28,36 atas sampai kena 190 sampai 200, terus tarik kedua-duanya. Nah, dua-duanya hasilnya tuh 0,96 sama 0,9. 0,85. Menggunakan interpolasi didapat bahwa pitch ratio-nya itu 0,9. Nah, terus dia juga ada efisiensi. Efisiensi kalau kalian lihat di sini, kalau kalian lihat di sini, nah ini kan ada yang kayak yang melengkung kayak boomerang kan di grafiknya. Nah, itu artinya kan berarti gue tuh di sekitaran sini kan, ininya pitch ratio-nya, BP deltanya. Nah, kalau gue di sini berarti gue tuh di 0,56. Ini 58, 60, 62. Ini maksudnya efisiensi dari propellernya. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian punya efisiensi propeller 56%, ya kan? Efisiensi 56. Nah, berarti kalau misalkan gue kasih daya 100 kW, dia bisa nge-convert 100 kW itu menjadi 56 kW thrust. Gitu konsepnya. Nah, biasanya kalau kata Pak Gunawan yang paling realistis dan paling ideal untuk sebuah kapal itu sekitaran 55 sampai 60%. Jadi kalau misalkan kalian tuh di sekitaran sini dari 56 sampai 60, seharusnya make sense. Tapi kalau misalkan dia malahan di daerah sini nggak apa-apa. Ini kan udah dihitung dan ya yang penting kalian tahu aja cara ngitungnya. Kalau hasilnya nggak realistis nggak apa-apa. Yang penting udah ada perhitungannya, jadi nggak apa-apa kalau misalkan di daerah ke kanan banget, di daerah ke kiri banget. Yang penting kalian tahu lah efisiensi yang bagus itu sebenarnya di mana. Nah, kalian udah ada diameter propeller, terus dikali sama pitch ratio-nya, dapat kalian punya diameter propellernya dikali sama efisiensi dikali sama pitch ratio-nya. Jadi diameter dikali pitch ratio sama dengan pitch kapalnya tersebut. Nah, itu 156 inch. Kalau kalian nggak tahu pitch propeller itu apa, itu berapa derajat. Satu pitch itu berarti saat satu propeller bergerak, jadi satu rotasi, dia akan kapalnya udah bergerak berapa panjang ibaratnya. Jadi misalkan kalau kapal gua punya 156,1 inch pitch-nya, berarti satu putaran propeller kapalnya udah bergerak sebanyak 156,1 inch. Nah, untuk mendapat torque gampang, pakai rumus ini aja, SAP yang sama, efisiensi sama VA, terus dapat torque-nya. Oke. Memang gampang ini propeller sebenarnya. Kalau kalian mau pakai template, ini waktu itu gue bikin template-nya sendiri. Tapi kalau kalian mau pakai template yang bisa dipakai di TMK juga bisa. Mungkin itu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.